Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai isi tabel, IRD, dan juga DFD dari sistem informasi yang kami buat. Selamat menonton! Halo kaula muda, perkenalkan nama saya Filia Skarmurti dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika Angkatan 2018. Perkenalkan, saya Syahrial Albar Muzaki dari Teknik Informatika 2018. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Alifasya dari jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Teknik Informatika. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data atau database. Database adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berrelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Dalam kasus ini, kami telah mempersiapkan database berdasarkan sistem peminjaman barang SEMA di FTKM UP. Database sistem peminjaman barang di SEMA FTKM UP memiliki total 8 tabel dengan 4 tabel master dan 4 tabel transaksi. Tabel masternya terdiri dari mahasiswa, anggota SEMA, inventaris SEMA, dan barang. Lalu tabel transaksi memiliki tanggal pinjam, tanggal kembali, status pending, dan status kembali. Ada pula beberapa fungsi khusus yang kami gunakan, salah satunya adalah primary key. Primary key merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris yang satu dengan baris yang lainnya secara unik atau yang bersifat unik. Lalu ada foreign key yang merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu field pada tabel merupakan kunci utama dari tabel sebelumnya. Oke, pada tampilan kolom muda sekarang, kalian sudah bisa melihat isi dari tabel-tabel yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tabel tersebut. Yang pertama ada tabel mahasiswa, terdiri dari NPM mahasiswa sebagai primary key yang memiliki tipe data integer. Lalu ada nama mahasiswa dengan tipe data varchar, fakultas dengan tipe data varchar, dan angkatan dengan tipe data integer. Tabel kedua ada anggota SEMA dengan primary key NPM A SEMA dengan tipe data integer. Lalu ada nama A SEMA dengan tipe data varchar, ada jabatan dengan tipe data varchar, lalu ada inventaris SEMA dengan primary key NPM I SEMA dengan tipe data integer. Lalu ada nama I SEMA dengan tipe data varchar. Tabel berikutnya adalah barang dengan primary key nomor barang, tipe data integer, nama barang dengan tipe data varchar, kondisi keterangan dengan tipe data varchar, dan jumlah barang di SEMA dengan tipe data integer. Berikutnya ada tanggal pinjam dengan primary key tanggal dipinjam, tipe data date, tujuan peminjaman dengan tipe data varchar. Kemudian ada tanggal kembali dengan primary key tanggal kembali, tipe data date, dan penerima barang kembali tipe data varchar. Kemudian ada status pending dengan primary key nomor stat tipe data integer, foreign key tanggal dipinjam dengan tipe data date, foreign key NPM mahasiswa dengan tipe data integer, foreign key nomor barang dengan tipe data integer, foreign key nama barang dengan tipe data varchar, dan status penyetujuan dengan tipe data varchar. Yang terakhir adalah status kembali dengan primary key nomor stat tipe data integer, foreign key tanggal dipinjam tipe data date, foreign key tanggal kembali tipe data date, foreign key nomor barang tipe data integer, foreign key penerima barang kembali tipe data varchar, foreign key nama barang tipe data varchar, status penyetujuan tipe data varchar. Selanjutnya, kita akan masuk ke ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data.
yang objek-objek dasar data tersebut memiliki hubungan antar relasi. Dalam penggambarannya, ERD ini menggunakan notasi dan simbol. Berikut adalah ERD pada Sistem Informasi Peminjaman Barang SEMA FTKMUP. Seperti yang kita tahu, dalam ERD memiliki 3 rasio kardinalitas. Yang pertama adalah one to one, di mana setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, dan sebaliknya. Kemudian ada one to many, di mana setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tapi tidak sebaliknya. Lalu ada many to many, di mana setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Pada ERD berikut ini, mahasiswa dengan NPM mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, fakultas, dan angkatan, memilih barang dengan nomor barang sebagai primary key, nama barang, kondisi keterangan, dan jumlah barang di SEMA. Rasio kardinalitasnya adalah 1 to 1, karena satu mahasiswa hanya dapat memilih satu barang tertentu dalam suatu waktu. Kemudian, mahasiswa mengajukan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Rasio kardinalitasnya juga 1 to 1, karena satu mahasiswa hanya dapat mengajukan satu tanggal pinjam dan satu tanggal kembali. Kemudian, tanggal pinjam dan tanggal kembali ini akan diserahkan ke anggota SEMA. Lalu, anggota SEMA akan membuat status pending. Setelah itu, anggota SEMA akan menyerahkan atau melaporkan ke inventaris SEMA. Lalu inventaris SEMA akan membuat status kembali. Inventaris SEMA berhak memperbaharui status pending. Rasio kardinalitasnya adalah 1 to many, karena satu anggota inventaris SEMA dapat membuat atau memperbaharui banyak status pending. Setelah itu, inventaris SEMA juga berhak memperbaharui barang. Rasio kardinalitasnya adalah 1 to 1 karena satu anggota inventaris SEMA hanya dapat memperbaharui satu barang dalam suatu waktu. Lalu yang terakhir, mahasiswa dapat melihat status pending. Rasio kardinalitasnya adalah 1 to 1 karena status pending yang dapat dilihat oleh satu mahasiswa adalah status pending milik dia sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram atau diagram konteks dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKMUP. Mahasiswa mengirim surat peminjaman ke sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKMUP. Lalu, setelah dikirimkan, anggota SEMA dapat memeriksa surat peminjaman di sistem. Setelah diperiksa, anggota SEMA meneruskan kembali ke sistem surat peminjaman tersebut. Setelah diteruskan, maka akan diterima oleh inventaris SEMA. Setelah disetujui oleh inventaris SEMA, maka mahasiswa akan mendapatkan bukti peminjaman. Setelah barang didapatkan oleh mahasiswa, maka inventaris SEMA memperbarui info ketersediaan barang. Lalu, apabila ada mahasiswa lain yang ingin meminjam barang di SEMA FTKMUP, maka dapat mengecek ketersediaan barang tersebut di sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKMUP. Sekian dari video kali ini, terima kasih telah menonton, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Hai, Frukis Cookie di sini. Video kami kali ini mengandung beberapa materi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Apabila kaula muda ingin mengetahui lebih lanjut apa sih yang sedang kita kerjakan, kaula muda bisa langsung mengklik link video berikut ini atau mengecek playlist kita yang sudah lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini, dan sampai jumpa. Jaga kesehatan.